Seorang kakek memungut seekor bintang laut yang terdampar di sebuah pantai, lalu melempar bintang laut itu kembali ke laut. Kakek itu kembali memungut seekor bintang laut dan melemparnya ke laut. Dia melakukannya berulang-ulang selama berjam-jam. Seorang pemuda memperhatikan, kemudian dia menghampiri kakek itu dan berkata, "Kakek, ada tak berhingga bintang laut yang terdampar di sepanjang pantai ini. Kakek tak mungkin menyelamatkan semuanya. Ini pekerjaan yang sia-sia." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Ya, saya nggak mungkin menyelamatkan semuanya. Tapi yang kulakukan ini sangat berarti buat satu ekor bintang laut yang kuselamatkan. Kalau kamu nggak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau kamu nggak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau kamu nggak bisa bantu satu orang, minimal jangan mempersulit orang lain. Kamu nggak bisa mengubah dunia. Kamu nggak bisa mengubah negara. Kamu nggak bisa mengubah satu kota. Kamu bahkan nggak bisa mengubah keluargamu. Ya, minimal ubahlah dirimu sendiri." Ngomong sih gampang. Nah, dengerin tuh orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Suprato sebagai motivator dan juga pengusaha multilevel dan juga banyak Bapak mengajar juga ya Pak ya. Bisa kenalkan sedikit nih Pak Suprato ini bergeraknya di bidang apa saja nih Pak? Saya konsultan bisnis, spesialisasi MLM, dan baru-baru ini saya mendirikan perusahaan MLM saya sendiri bergerak di bidang fit circle. Jadi bagaimana weight management, membantu orang-orang untuk berat badan yang ideal. Jadi langsing ya Pak ya? Yes, jadi lebih langsing. Ya itu banyak sekali orang mau Pak, terutama ibu-ibu juga tuh Pak, ya kan? Bapak-bapak juga penting ya Pak? Ya makanya IG saya yang ikuti banyak ibu-ibu dan bapak-bapak. Bapak-bapak. Oke Pak, Bapak lulusan dari apa Pak ya? Saya di jurusan teknik perminyakan. Loh, di kok Bandung. bisa masuk ke MLM Pak? Sebenarnya nggak ada hubungan. Waktu saya kuliah di perminyakan, kerja praktek di lapangan, saya tahu kalau saya nanti lulus sebagai insinyur perminyakan, saya kerja di lapangan minyak. Dan di lapangan minyak itu kan 14 hari kerja, 10 hari off, kira-kira seperti itu. Dan waktu itu saya sudah terlanjur nyaman hidup di kota Bandung. Jadi saya putuskan, nggak kerja di lapangan minyak. Dan banting setir. Saya jadi sales, jadi marketing di berbagai perusahaan. Dan akhirnya kerja sebagai marketing manager perusahaan otomotif, dan terakhir saya kerja di sebuah perusahaan distribusi di Jakarta. Nah di situ saya mengenal bisnis MLM. Saya jalanin sebuah bisnis MLM, dan setelah sekitar belasan tahun di situ saya belajar mengenai membangun sistem edukasi di MLM. Oke. Nah itu yang jadi background sampai akhirnya saya jadi konsultan yang memberikan training dan juga membantu perusahaan-perusahaan MLM bagaimana membuat sebuah sistem supaya bisnisnya berjalan dengan stabil. Ya Bapak jam terbangnya udah tinggi nih ya di dunia MLM ya Pak. Apakah bisnis MLM itu saat ini masih eksis ya Pak? Ya, menurut saya justru makin bagus prospeknya di tengah kondisi ekonomi yang sebenarnya saat ini kan kita tahu tidak kondisi baik-baik ekonomi saja. nggak bagus ya. Daya beli turun karena Iya. kelas menengah turun. Nah, justru di kondisi seperti ini kalau kita jual produk, daya beli turun. Ya. Maka bisnis yang sebenarnya bagus itu adalah bisnis yang bukan hanya menjual produk, tapi juga memberikan solusi untuk masyarakat kita yang daya belinya lagi turun ini. Ya. Jadi bisnis yang juga memberikan sebuah peluang supaya masyarakat bisa menaikkan daya belinya. Ya, nah itulah bisnis MLM. Jadi bukan hanya sekedar jual produk, tapi juga memberikan solusi untuk masyarakat bagaimana mereka bisa mendapatkan income lebih banyak sehingga daya beli jadi naik. Di dalam pengalaman Bapak nih apa pernah mengalami mental block atau writer block? Terus kalau pernah bagaimana mengatasinya nih Pak? Tentu pernah ya, karena saya sampai saat ini menulis sekitar 5 buku ya, dan berkali-kali ngalamin blok ya, waduh gimana nih macetnya. Nah yang saya lakukan adalah saya mencari tempat yang Tenang. ya yang berbeda. Jadi kalau saya biasanya nulisnya itu ke kafe-kafe ya, tempat ngopi yang nyaman. Nah
Saya waktu menulis buku yang kelima, saya pergi ke Bali. Saya cari kafe di tepi pantai yang dulu waktu saya menulis buku kedua saya, itu saya bisa menghabiskan banyak bab di kafe tersebut. Nah, waktu saya menulis buku kelima, macet. Saya pergi ke Bali. Ya, dan benar. Ya, 1 hari saya duduk di kafe tersebut, saya menghabiskan banyak bab. Jadi kalau terjadi writer block, ya kita carilah tempat yang nyaman, yang berbeda, supaya ide-idenya keluar. Idenya muncul ya. Dan Bapak juga pencinta kopi ya Pak? Oh iya, saya penggemar kopi. Dan kopi jenis apa tuh Pak yang Bapak suka? Yang pasti Arabica. Dan diseduh dengan manual brew ya, jadi pakai filter. Ya, saya menikmati sekali tiap pagi saya menyeduh ya kopi yang saya sukai. Dan ya di kafe-kafe juga saya menikmati sekali kalau minum kopi. Pak, contoh pendekatan literasi yang paling efektif itu apa saja Pak ya? Ngajarin orang membaca dan menulis ya. Kalau menurut saya ngajarin orang membaca itu paling efektif tuh kalau orang itu masih kecil ya. Seperti misalnya anak saya dulu ya, waktu masih kecil saya udah biasakan baca buku ya. Saya ngasih buku-buku sehingga karena membaca itu kan sebuah kebiasaan. Ya. Karena sudah terbiasa dari kecil, akhirnya kebawa sampai anak saya sekarang udah dewasa pun dia masih suka baca buku. Nah, bagaimana kalau misalnya orang dewasa tapi nggak hobi baca, minat bacanya ya kita tahu banyak sekali orang yang nggak suka baca buku. Bagaimana caranya supaya orang ini mau baca buku? Nah, kita bisa mulai dengan bacaan-bacaan yang ringan. Ya, misalnya dalam bentuk cerita, novel, komik, ya supaya ini membuat dia terbiasa. Makanya buku saya yang ini yang ngomong si gampang ini isinya cerita-cerita singkat. Jadi ini cocok buat orang-orang yang nggak hobi baca tapi mau belajar membaca. Ya sekali lagi membaca itu kebiasaan. Jadi kalau orang itu udah membaca, udah punya kebiasaan membaca katakan 15 menit per hari, ya lama-lama ya dia akan jadi kebiasaan itu. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan manfaat dari baca buku itu. Jadi kalau malah nanti nggak baca dia malah nggak enak rasanya. Ya. Biasanya pagi, siang, sore, malam. Yang paling enak baca. Paling bagus tuh baca itu bangun tidur. Bangun tidur. Karena kalau saya pernah meminta orang-orang, coba kebiasaan baca sebelum tidur. Baca ngantuk. Ya. Gak apa-apa juga jadi obat tidur ya. Baca buku ngantuk tidur. Tapi kalau bangun dalam keadaan segar pagi hari, kita sebelum beraktivitas isi dulu dengan bacaan-bacaan positif. Nah, membaca itu memang saya lihat minat baca kan turun saat ini ya. Nah, tapi membaca buku itu banyak manfaatnya. Ya. Saya pernah baca sebuah fakta yang mengatakan bahwa kalau kita membaca buku 15 menit per hari, ya kita biasakan baca buku 15 menit per hari, maka dalam 1 bulan itu kita bisa menghabiskan 1 buku yang tebalnya seginilah ya. Buku positif tebal ini. Berarti setahun itu 12 buku kita baca. Dan itu membuat level pengembangan diri kita itu 18 kali di atas rata-rata orang yang gak baca buku. Jadi kalau orang tahu banyak manfaatnya dari membaca buku, maka orang pasti akan membentuk kebiasaan baru ini. Memaksa diri ya. Karena sekarang kalau orang kan gampang sekali bilang, saya gak hobi baca buku. Ya, tapi kalau dia tahu manfaat membaca buku itu tuh pengembangan dirinya, maka dia akan paksa diri dia untuk baca buku. Sehingga itu akan menjadi kebiasaan. Kan kita sering diajarkan ya, sekarang ini ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya amati itu dengan belajar baca. Apa kata orang-orang sukses, apa kata-kata orang pintar. Dari buku itu, terus tiru ya. Tiru, modifikasi. Betul. Jadi baca buku itu penting ya. Cuman banyak orang yang agak males baca buku. Tapi kalau pagi hari 15 menit per hari itu mungkin di pagi hari ya. Mungkin itu akan membantu kita pengembangan diri ya, pengetahuan kita lebih baik dan tinggal kita tiru terus kita modifikasi. Jadi lebih cepat sukses ya Pak. Betul. Dan saya pengen bahas ini lebih sedikit lebih detail ya mengenai baca buku ya. Zaman sekarang anak-anak lebih suka nonton video daripada baca. Ya, jadi kalau belajar dari buku males ya. Tapi kalau nonton video suka. Ya, di YouTube atau di Reels atau di TikTok nggak salah. Cuman kalau kita nonton
nonton video-video singkat apalagi, itu kan cuma dangkal. Iya. Ya. Ilmunya itu nggak dalam. Beda dengan kalau kita baca buku. Bayangkan ya, satu buku itu penulisnya bisa menulis buku. Itu pasti nggak main-main, pasti riset dulu. Iya. Kalau di Reel, di TikTok, bisa jadi orang asal ngomong. Asal ngomong. Nggak mendalam. Iya, iya. Tapi kalau buku nggak mungkin main-main. Karena itu diabadikan. Iya. Jadi orang pasti akan lakukan riset. Nah, orang dengan punya pengalaman yang begitu luas, dia melakukan riset yang sangat mendalam, menghasilkan sebuah buku yang bisa jadi dia nulis bertahun-tahun. Seperti buku kedua saya, Freedom is Not Free, itu saya tulis 3 tahun. Jadi kalau ada orang nulis buku, itu pasti isinya dalam. Mereka bisa nulis bertahun-tahun, dan kita baca dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Kita serap ilmu yang tahunan. Iya. Ya, atau bahkan bisa jadi pengalaman puluhan tahun. Dari sebuah buku kita serap hanya dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Iya. Jadi banyak sekali manfaatnya dan ilmunya dalam. Nah, sekarang juga orang banyak belajar melalui YouTube. Bagus. Saya juga sering saya nonton video-video YouTube yang bagus-bagus. Saya dapat banyak ilmu juga dari situ. Tapi kalau menurut saya tetap nggak ada yang bisa menggantikan kedalaman dari sebuah buku. Iya. Buku itu detail banget. Kita beli sebuah buku dan itu sistematis dari awal sampai akhir. Satu buku selesai kita dapat. Ya. Tapi kalau YouTube mungkin ya 30 menit. Kita mesti cari lagi bagian yang berkaitan. Ya. Jadi menurut saya banyak kelebihannya baca buku. Makanya Bill Gates sendiri dia bilang kalau kita mau mempelajari sebuah ilmu baru, cara paling bagus tuh lewat buku. Saya juga senang beliin buku, Pak. Di Gramedia tuh dulu ya. Waktu masih masih muda ya, Pak. Ya. Baca. Tapi pas udah sampai rumah itu sampul itu nggak dibuka gitu. Istri saya marah gitu. Tapi dengan Bapak tadi kasih statement, bangun pagi hari sebelum ngapa-ngapain, baca 15 menit kita bisa menyerap ilmu orang, itu luar biasa. Nanti saya mulai coba terapkan ya, Pak. Kira-kira Pak ya, ada 3 rekomendasi buku pengembangan diri yang Bapak bisa sampaikan, Pak? Buku positif pengembangan diri ya. Sebenarnya ada banyak banget, tapi kalau hanya 3 ya. Nomor 1 itu adalah buku Pak Darmadi Dharmawangsa, Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Ya, itu butuh pengembangan diri yang menurut saya sangat lengkap. Bagus banget itu satu ya. Yang kedua adalah buku You Can Win dari Sid Kera, motivator dari India ya. Sid Kera itu isinya juga bagus banget. Dan yang ketiga The Success Principle dari Jack Canfield yang menulis buku Chicken Soup ya, buku-buku Chicken Soup. Nah, ini Jack Canfield menulis sebuah buku tebal ya, The Success Principle, itu juga lengkap banget. Nah, 3 buku ini yang menjadi rekomendasi. Ya, yang saya dapat banyak manfaat dari situ. Oke, apa pepatah motivasi favorit dari Bapak? Pepatah motivasi favorit ya. The enemy of a great life is a good life. Ya. Jadi musuh dari kehidupan yang luar biasa adalah kehidupan yang nyaman. Ya. Banyak orang tenggelam dalam kehidupan nyaman yang biasa-biasa aja. Ya. Dan hanya dan itu adalah musuh untuk kehidupan yang luar biasa. Banyak orang menikmati kehidupan yang biasa-biasa dan sudah nyaman di situ, sehingga mereka malas untuk keluar dari zona nyaman. Dan kalau mereka tetap di zona nyaman tersebut, mereka nggak mungkin dapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi ini juga sebuah tantangan ya, bagaimana membuat orang itu mau ya keluar dari zona nyaman. Jadi the enemy of a great life is a good life. Hati-hati, kalau Anda sudah cukup nyaman di kondisi Anda saat ini, berarti Anda nggak berkembang lagi. Iya, udah nggak berkembang lagi, udah nggak bisa lihat masa depan lah. Betul. Lebih enak menulis sendiri atau bareng orang lain, Pak? Menulis bareng orang lain, mungkin kita bisa kolaborasi. Ya, kita bisa kolaborasi sehingga kita bisa menulis buku yang mungkin lebih luas, wawasannya lebih luas. Kalau menulis sendiri, kelebihannya adalah ya kita apa yang kita mau lah ya. Apa yang kita mau, betul. Jadi kita nggak perlu, nanti kadang-kadang gaya penulisannya bisa beda gitu ya. Ya, tapi tetap tergantung apa yang kita mau tulis. Kalau misalnya sesuatu yang kita mau tulis butuh ilmu pengetahuan, skill atau visi dari orang lain, ya lebih baik berkolaborasi. Bagaimana korelasi antara teori dengan praktek menurut Bapak? Saling berkaitan ya. Karena
teori itu memberi pondasi, memberikan arah atau ilmu pengetahuan. Supaya kalau kita praktek nanti, kita nggak uji coba, trial and error, habisin waktu. Jadi lebih terarah ketika kita praktek. Teorinya ya. Ya, jadi kalau teori itu memberi arah, praktek itu memberi hasil. Ya. Kolaborasi keduanya membawa kesempurnaan. Ya. Tapi ngomong sih gampang. Ngomong sih gampang ya. Perlu dipraktekkan Pak, ATM kan, amati, tiru, modifikasi. tiru, kan. Yang penting modifikasi. action ya Pak. Action. Karena kalau nggak ada action, cuman teori aja, nggak ada hasil. Ada hasil. Oke Pak, apa makna kolaborasi buat Pak Suprato? Zaman sekarang kalau kita mau maju harus kolaborasi karena kita terbatas. Nggak mungkin kita bisa menguasai semua bidang. Skill kita terbatas, pengalaman kita terbatas, visi kita juga terbatas. Ya, jadi kita harus bekerja sama dengan orang lain yang bisa mengisi kekurangan kita. Ya, seperti sekarang saya lagi membangun sebuah bisnis Movinik yang bergerak di bidang kesehatan, ya, weight management. Nah, saya juga berkolaborasi dengan partner-partner saya. Misalnya ada salah satu partner Pak Edward Saljono yang beliau sangat ahli di bidang produk. Ya, itu kelemahan saya. Ya. Nah, saya menguasai sistem, beliau menguasai produk. Jadi kita berkolaborasi. Demikian juga dengan partner-partner saya yang lain. Kita saling mengisi kekurangan. Nah, itu yang namanya kolaborasi. Jadi itu bisa menghemat waktu dan membuat kolaborasi itu 1 tambah 1 bukan 2, tapi bisa 5. Banyak orang yang tertipu dengan bisnis MLM. Ini benar atau salah nih Pak? Banyak orang tertipu dengan bisnis MLM, benar. Tapi bukan bisnis MLM yang benar. Karena banyak bisnis money game. Yang tidak legal, ya, itu menggunakan konsep distribusi yang sama dengan MLM, ya, member get member. Tapi bisnisnya nggak benar karena bisnisnya perputaran uang yang sering disebut skema Ponzi, di mana uang membayar bonus sehingga suatu saat terjadi scam, macet. Nah, banyak orang tertipu dengan bisnis money game. Kalau bisnis MLM yang benar, yang menjual produk yang berkualitas, di mana orang dibayar berdasarkan penjualan produk yang berkualitas, itu harusnya orang nggak mungkin tertipu. Karena dia join aja udah untung. Jadi MLM yang benar, orang bergabung aja beli produk itu sudah untung. Jadi nggak mungkin tertipu. Ya. Jadi tertipunya oleh money game. Kalau produk yang Bapak jalankan itu, saya tuh awalnya membeli itu cuman karena teman tuh Pak. Tapi belakangan saya coba buka tuh Genomil. Yang merah itu Pak. Nobeli. Bukan strawberry-nya, tapi ada satunya yang kaca merah ya? Iya. Iya. Yang gede ya. Yang gede itu. Genomil. Iya. Genomil, iya. Malah jadi kebiasaan makan sekarang pagi-pagi. Saya udah biasa pagi-pagi saya suka ke pasar kan. Iya. Ke pasar cari makanan atau apa. Sekarang gara-gara itu saya buka Pak. Ya kadang-kadang sekali ganti sama sereal gitu ya. Tapi akhirnya saya rutin makan. Jadi memang itu bukan ponzi ya Pak. Bukan. Nah, itu produk yang dipersiapkan Benar. dengan teliti. Matang. Ya. Pakai dokter spesialis gizi. Jadi itu makanan pengganti untuk orang-orang yang pengen menurunkan berat badan daripada mereka nggak ngerti pola makan, sembarangan makan nanti nggak bergizi ya. Maka minum Genomil 1 saset itu hanya 200 kalori. Itu nutrisinya sudah seimbang. Ya, sampai Jadi siang kenyang tuh Pak. Sampai mengenyangkan, bisa 4 jam nggak lapar ya. Jadi daripada kita ngemil sembarangan, mending Genomil sudah enak, bergizi lagi dan kalorinya rendah. Jadi cocok untuk orang yang diet. Itu makan pagi. Kalau malam katakan nggak boleh makan, sebaiknya jangan makan malam kan. Kalau minum itu lagi boleh. Sebenarnya bebas. Bebas Ya, Genomil itu bisa boleh siang, pagi, malam. itu bukan obat kan? Bukan obat, itu nutrisi. Kacang merah kan, nutrisi ya. Pak Suprato, minat baca terhadap buku cetak sudah menurun drastis. Ini benar atau salah nih Pak? Benar. Saya cukup prihatin ya karena melihat banyak toko buku tutup. Bukan hanya di Indonesia tapi di tempat lain juga begitu. Di Singapura juga ada toko-toko buku legendaris yang tutup. Kita lihat aja sekarang toko buku Gramedia itu buku cetak makin sedikit ya. Minat baca terhadap buku cetak menurun, benar. Karena banyak orang sukanya malah baca buku digital ya, buku digital. Kalau saya senang buku cetak. Ya. Kenapa? Karena buku cetak itu bisa kita pegang, bisa kita tulis-tulis, ya, bisa kita koleksi, ya kita simpan. Tapi kalau digital kan nggak bisa. Betul. Ya, memang digital lebih praktis. Nah, tetapi digital ada kelemahannya. Kita baca misalnya di tempat yang gelap, malah merusak mata. Nggak susah tidur jadinya karena cahayanya. Nah, kalau buku
cetak, ya kita kalau baca buku cetak itu, ya itu bisa memegangnya, bisa dikoleksi, bisa catat dan sebagainya. Jadi menurut saya buku cetak itu harusnya ya itu menurut saya lebih oke. Tapi memang saat ini apalagi anak-anak Gen Z ya lebih suka baca yang dari PDF, lebih praktis. Gen Z maunya cepet ya Pak? Ya, mau yang praktis-praktis ya. Gampang ya. Pak, saya mau tanya lagi nih, ini benar atau salah ya Pak? Perusahaan tuh susah cari karyawan Pak, tapi pengangguran juga susah cari pekerjaan. Ini benar atau salah Pak? Menurut saya benar ya, karena ini ada mismatch, ketidaksesuaian antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang spesifik dengan karyawan yang cari pekerjaan, nggak match, nggak ketemu. Jadi perusahaan butuh yang spesifikasi tertentu, sedangkan yang ngelamar di sana sering nggak sesuai. Nah demikian juga orang-orang yang mencari pekerjaan, mungkin karena level keterampilan pengalaman mereka kurang, mereka juga susah juga. Apalagi zaman sekarang perusahaan-perusahaan yang mencari lowongan pekerjaan itu jumlahnya lebih sedikit dari orang yang mencari pekerjaan. Ya, jadi itu mismatch, tidak ketemu. Yang terakhir nih Pak, benar atau salah? Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka. Ya. Kalau dari sejarah harusnya sudah merdeka ya. Tahun 1945 kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Tahun 50 ya kalau nggak salah kita udah masuk ke anggota PBB. Artinya kita sudah dianggap sebagai negara yang berdaulat. Nah kalau ada orang bilang Indonesia belum merdeka, mungkin dalam perspektif tertentu ya. Misalnya kita lihat dari sisi ekonomi, Indonesia masih bergantung pada investasi dari luar negeri ya. Dimana di Indonesia sendiri masih didominasi oleh korporasi dari luar ya. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi kesenjangan sosial ya, ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin ya, dimana yang miskin ini hak-haknya masih terbatasi ya, juga ketimpangan pembangunan di Indonesia masih di Jawa ya, daerah-daerah lain seperti di Indonesia Timur nih pembangunannya belum merata ya, belum lagi hal-hal lain ya seperti misalnya dari sisi politik ya, keputusan politik ini masih didominasi oleh kelompok elit ya, oligarki, sehingga hak-hak dari rakyat yang harusnya menguasai ya Indonesia yang sistem demokrasi ya kelihatan masih belum. Jadi dari sisi itu perspektif seperti itu kelihatannya belum merdeka. Ya. Oke Pak, Pak Suprato bisa bikin closing statement Pak dari acara kita hari ini. Untuk disampaikan ke teman-teman yang mendengarkan SOS podcast ini, Pak. Oke, closing statement saya adalah ingat ya quotes yang saya suka yaitu the enemy of the great life is a good life. Hati-hati kalau kita merasa tenggelam dalam kenyamanan, ya hidup udah cukup puas, artinya kita nggak akan berkembang. Jadi selalulah belajar untuk lebih berkembang, keluar dari zona nyaman. Baca buku itu penting, ya karena buku itu adalah hasil dari pengalaman puluhan tahun yang ditulis cukup lama. Dan kita bisa baca sehingga kita hemat waktu. Dapat skill dan pengalaman dari orang lain. Oke, terima kasih nih Pak Suprato sudah datang ke acara SOS Podcast. Thank you. Semoga Bapak semakin maju dan Movie Need semakin sukses. Terima kasih Pak Ismet untuk undangannya ke tempat ini. Maju juga buat sinergi podcast ya, SOS. Oke Pak Suprato, terima kasih sudah hadir di acara SOS Podcast. Dan ini ada kenang-kenangan dari Onassis Pak. Terima kasih Pak Ismet untuk Oke, undangannya. Thank you banget.